Menjaga pertahanan dan keamanan negara bukan hanya merupakan tugas dari TNI dan Polri. Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan keamanan negara. Kewajiban mempertahankan keamanan negara tersebut terdapat dalam Undang-Undang Pasal. Jawabannya yaitu A. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan pasal 28E tentang HAM, 31 tentang pendidikan, 33 tentang perekonomian nasional, dan 34 tentang kesejahteraan sosial. Berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan sesuai urutan dari yang tinggi adalah, jawabannya yaitu A. Tata urutan peraturan perundang-undangan itu merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, UUD 1945. Kedua, ketetapan MPR. Ketiga, Perpu. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Dan yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Randi merupakan generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu. Suatu hari, Randi melihat sebuah berita yang menarik perhatiannya di Facebook dan langsung membagikannya di lini masa Facebook miliknya. Setelah beberapa waktu, salah satu sahabat Randy mengirim pesan dan menyampaikan bahwa berita yang dibagikan oleh Randy adalah hoax atau berita bohong yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan dan terancam melanggar UU ITE. Penyebaran berita hoaks dalam media sosial bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke. Jawabannya yaitu bertentangan dengan sila ketiga, C. Sebagaimana bunyinya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila ketiga memuat 7 butir pengamalan, yakni sebagai berikut. Ini bisa dibaca ya, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Penulisan karya ilmiah yang berjudul Analisa Faktor yang Jadi Penyebab Penyebaran COVID-19 di Perkantoran telah berhasil keluar sebagai juara. Berikut penulisan judul karya ilmiah tersebut yang benar adalah. Nah, kita lihat pada opsi A. Penulisan analisa faktor yang jadi penyebab penyebaran COVID-19 di perkantoran. Pada kata yang, itu yang merupakan kata penghubung, jadi harus ditulis dengan huruf kecil. Sedangkan pada option A, itu ditulis huruf kapital, jadi otomatis salah ya. Nah, pada option B, itu sudah benar penulisannya. Tapi, pada kata analisa, itu tidak menggunakan kata baku. Seharusnya kata yang digunakan yaitu analisis. Jadi salah. Untuk opsi C dan opsi D sama dengan opsi A, yaitu kata penghubung yang besar. Jadi salah. Jadi jawabannya yaitu pada opsi E. Dan berikut adalah syarat penulisan judul karangan menurut PUBI. Silakan dibaca ya teman-teman. Dalam beberapa waktu belakangan di berbagai media dihebohkan dengan kasus perundungan. Perundungan sendiri merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik, verbal, dan psikologis oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang merasa tidak berdaya. Tindakan perundungan ini bertentangan dengan pengamalan Pancasila, tepatnya sila ke. Jawabannya yaitu B. Bertentangan dengan pengamalan Pancasila, tepatnya sila kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, tepatnya pada butir, yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
Menurut penelitian, diabetes mellitus atau DM disebabkan oleh tidak berfungsinya kelenjar pankreas secara optimal. Akibatnya, hormon insulin yang diperlukan tubuh tidak dapat diproduksi. Oleh karena itu, konsumsi gula harus dikendalikan agar pankreas bisa bekerja dengan baik. Untuk melengkapi paragraf rumpang, kalimat penjelas yang tepat adalah jawabannya yaitu A. Untuk melengkapi paragraf yang rumpang, terlebih dahulu harus mengisi isi keseluruhan paragraf yang bersangkutan. Kemudian, perhatikan kalimat sebelum dan sesudahnya. Kalimat sebelumnya memiliki kata kunci hormon insulin dan kata sesudahnya memiliki kata kunci oleh karena itu. Artinya, kalimat yang dimaksud adalah sebagai sebab dari apa yang berhubungan dengan hormon insulin. Jadi jawabannya itu A. Penulisan nama dan gelar yang benar adalah, kita lihat ya pada opsi A, Sutinah Pertiwi SH/MH. Ini kurang tepat karena kalau ada dua gelar itu di antara gelar pertama dan gelar kedua dikasih tanda titik dan koma. Sedangkan pada option A tidak ada. Jadi jawabannya salah. Kita lihat option B. Moh Indrawan Setio Hadi MPD. Penulisannya ini juga kurang tepat karena setelah nama itu kan tanda gelar itu seharusnya dikasih tanda koma. Untuk opsi C juga salah karena ini setelah nama tidak tanda koma tetapi tanda titik. Untuk opsi D, Dr. Laila Sari Dewi. Benar, dan yang opsi E itu Rusli Hadiningrat, STS. Seharusnya di belakang S yang kedua itu dikasih tanda titik. Karena setelah huruf kapital itu di akhir gelar dikasih tanda titik. Berikut adalah tata cara penulisan gelar pada nama seseorang. Silakan dibaca. Terima kasih.